محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل في شرح منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: نيتنا شرط amal bihas salah wal fasiyatuna syartul lisan. Niat kita adalah Afwan, Ustaz, suaranya putus-putus. syarat bagi semua. Apa ya? Karena foto terus ini. Sampai sekarang, oke? Enam. Masih putus-putus. Masih. Kenapa ya? Ini internet bagus, lancar. Coba saya ganti mic dulu. Baik. Ini saya nggak pakai headset, saya nggak dengar suara antum. Diketik aja. Gimana suaranya? Masih putus-putus? Oke. Suara sekarang? Udah bagus. Alhamdulillah. 6. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala: wa niyyatuna syartul lisairil amal bihas salah wal fasad lil amal. Niat kita adalah syarat bagi semua amalan. Bihas salah wal fasad lil amal. Dengan niat inilah amalan itu soleh ataukah fasid. Amalan itu soleh atau fasid. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, niyatuna, niat kita. Niat kita. Kita bacakan dulu syarah dari penulis rahimahullah, baru kita tambahkan apa yang butuh ditambahkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, syarah. Wa hadhihi al-qa'idatu anfa'ul qawaidi wa ajalluha. Wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilm. Kata beliau, kaidah ini, yakni al-amal bin niyah, ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan yang paling agung dari semua kaidah. Dan sebagaimana yang maklum, ini merupakan kaidah pertama dari 5 qawaid khamsah al-kubra dalam qawaid al-fiqhiyah. Di mana kaidah ini masuk ke semua abwab fiqhi. Sebagaimana yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hadis innamal a'malu binniyat tadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Bahwa Syafi'i mengatakan rahimahullah bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu dipakai dalam 70 bab fikih. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari Imam Syafi'i 70 bab fikih ini min bab mubalaghah. yakni bukan bermakna 70 bab fikih betulan, karena kenyataannya lebih dari 70 bab fikih. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di sini adalah yakni hadis innamal a'malu binniyat itu masuk dalam banyak sekali pembahasan fikih, ya, yang mana banyaknya ini beliau lambangkan dengan 70. Maka 70 ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan banyaknya, ya, banyaknya permasalahan dalam fikih yang menggunakan innamal a'malu binniyat. Mengapa? Karena hukum asal pada amalan adalah harus ada niat. Gelintir amalan yang disyahkan oleh para ulama walaupun tanpa niat. Misalnya kayak izalatun najasah,
kemudian ibra ad-dain, ya, membayar hutang, kemudian masalah memandikan jenazah. Hanya segelintir sedikit amalan yang tidak dipersyaratkan niat untuk keabsahannya. Sisanya semuanya dipersyaratkan niat. Maka setiap kali ada amalan yang dipersyaratkan niat, hadis innamal a'malu binniyat masuk ke situ. Kata beliau, wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilm. Ini ucapan yang pas dari beliau rahimahullah. Hadis ini masuk dalam semua abwab ilmu. Ya, bukan hanya dalam fikih bahkan, tapi dalam disiplin ilmu yang lain, dalam akidah, ya, dalam tafsir, ya, dalam semua abwabul ilm. Kata beliau, fasalahul a'malil badaniyah wal maliyah a'malul qulubi wa a'malul jawarih innama huwa binniyah. Maka kesolehan, yakni kelayakan, baiknya amalan tubuh dan harta, amalan hati dan amalan anggota tubuh, itu semua ditentukan dengan niat. Dan fasidnya amalan itu dengan fasidnya niat. 6. Di sini beliau rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya kalimat innamal a'malu binniyat, ya, para ulama menjelaskan bahwa innama di sini yufidul hasar, yakni tidak ada satupun amalan kecuali binniyat, yufidul hasar, pembatasan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya binniyat ini adalah jar majrur, ya, jar majrur muta'alliq dengan khabar yang mahdzuf. Apa takdirnya? Ya, sebagaimana yang masyhur, ya, mukhtalafun fihi, dalam apa namanya, dalam ta'wilnya, ya. 6. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa kalimat di sini yang dihilangkan yang menjadi khabar dari al-amal adalah innamal a'malu ya tasihhu aw la tasihhu binniyat. Bahwa amalan itu syah tidak syahnya itu tergantung dengan niat. Maqbulah atau mardudah, diterima atau ditolaknya tergantung dengan niatnya. Dan ini yang nampak dari penjelasan beliau rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwa amalan tidaklah syah, ya, kecuali dengan niat. Dan kapan amalan tidak ada niatnya, maka amalannya fasid. Amalannya apa? Fasid. Apa itu fasid? Fasid muradif dengan batil. Fasid itu sama seperti batil. Ya, kata Imamul Haramain rahimahullahu taala, wal batilu ma la yata'allaqu bihin nufudhu wa la yu'taddu bih. Bahwa amalan itu dianggap batil, fasid, ya, kalau tidak syah, tidak diperhitungkan secara syariat dan tidak menggugurkan kewajiban. Maka peran niat, ya, dalam amalan adalah syarat syahnya, ataupun, ya, adalah penentu syah tidaknya suatu amalan. Karena itulah kata beliau, fa idza saluhatin niyyah saluhatil aqwal wal amal, wa idza fasadatin niyyah fasadatil aqwal wal amal. Kalau niat itu soleh, maka soleh juga ucapan dan amalannya. Kalau niatnya fasid, maka fasid juga ucapan dan amalannya. Yakni di sini tentunya kalau kita hubungkan dengan pembahasan fikih, ya, kaitannya ke masalah syah tidak syahnya ibadah. Walaupun di sini zahirnya penulis rahimahullah membahas niat itu lebih luas, ya, membahas niat itu lebih luas. Dan saya kira sudah maklum bahwasanya para ulama punya dua sudut tinjauan ketika membahas niat. Para ulama memiliki dua sudut tinjauan dalam membahas niat. Pertama, niat di mata para ulama ahli suluk. Ahli suluk yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, tentang a'malul qulub. Maka pembahasan mereka seputar niat itu berkenaan dengan keikhlasan. Yang mereka maksudkan dengan niat adalah al-ikhlas. Jadi pembahasan niat dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tazkiyatun nafs, atau dalam tasfiyah amalil qulub, yang mereka maksudkan dengan niat di situ adalah al-ikhlas. Kemudian pembahasan yang kedua, yakni niat di pembahasannya para fuqaha. Pembahasannya usuliyin wal fuqaha. Maka yang mereka maksudkan niat di situ adalah al-iradah. Jelasan di sini, yang mereka maksudkan di situ adalah al-qasdu wal iradah, bukan bermakna al-ikhlas. Yakni dalam konteks keinginan atau kehendak akan mengerjakan ibadah. Maka ini dua sudut tinjauan pembahasan niat di kalangan ulama. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala nampaknya beliau membahas lebih luas. Beliau membahas niat dari dua sudut pandang ini. Niat dari sudut pandang akidah, ya, suluk dan semacamnya, dan niat dari sudut pandang fikih.
Kita lihat pembahasan-pembahasan beliau rahimahullah syarat dengan pembahasan semacam ini. Jelas ya? Kata beliau kama qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Ini adalah dua kaidah agung dalam syariatul Islam. Innamal a'malu binniyat menunjukkan bahwasanya tidak syah amalan tanpa niat. Yang dimaksud tidak syah amalan tanpa niat di sini, kalau dari sudut pandang para ulama akidah dan suluk, mereka mengatakan tidak syah amalan kalau tidak ikhlas. Ya kan? Tapi kalau dari sudut pandangnya fuqaha membahas ayat ini, makna innamal a'malu binniyat yakni tidak syah amalan kalau kamu tidak niatkan. Kalau kamu tidak menginginkan ya meniatkan amalan tersebut untuk kamu lakukan, kapan kamu tidak niatkan maka tidak syah. Jelas ya? Maka sekali lagi pembahasan niat di kalangan para ulama ada dua sudut tinjauan atau dua dimensi. Dimensi yang pertama dari sudut pandang akidah dan suluk, maka niat di situ muradif dengan ikhlas. Sinonim dengan ikhlas. Dan yang kedua dari sudut pandang fuqaha wal usulin, yang mereka inginkan niat yang lain, yakni niat dalam pembahasan fikih yang ma'ruf. Nah, maka innamal a'malu binniyat, ya, kalau kita sekarang fokus ke pembahasan fikih ya. 6. Walaupun di sini kita akan sebagaimana yang sudah disyaratkan tadi, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala membahas dari dua dimensi tadi. Beliau gabungkan dua-duanya di dalam. Wa illa karena kita berbicara mengenai qawaid fiqhiyah, selayaknya lebih ditekankan ke sisi fikihnya, bukan ke sisi akidah atau suluk. Tapi la basabi, ma'ruf As-Sa'di rahimahullahu taala pembahasan beliau mencakup seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berbicara fikih tapi tetap menghubungkannya dengan nilai-nilai akidah was suluk. Baik. Kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka potongan kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, merupakan dalil akan harusnya ada niat sebelum beramal. Harusnya ada niat dalam amalan. Harusnya ada niat dalam amalan. Kemudian kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, menunjukkan bahwa seorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Yakni, apa yang dia tidak niatkan, dia tidak akan mendapatkannya. Ya, apa yang dia tidak niatkan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya, kata para ulama, diantaranya oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwa wa innama likulli imri'in ma nawa, ada 3 faedah yang bisa dipetik dari kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan ini pembahasannya dari sudut tinjauan suluk wal akidah. Mereka mengatakan, siapa yang mengamalkan amalan ibadah tapi dengan niat dunia, maka dia mendapatkan dunia. 1. Yang kedua, siapa yang meniatkan amalan adat, amalan dunia, tapi meniatkan ibadah, maka dia mendapatkan pahala. 2. Dan yang ketiga adalah wajibnya ta'yin dalam ibadah, menta'yin, yakni ibadah-ibadah yang beberapa ibadah yang pelaksanaannya di satu waktu yang sama, maka wajib ada ta'yin, ditentukan ini sholat apa yang kamu kerjakan sekarang. Karena di waktu ini ada beberapa sholat yang waktunya sama. Ketika kamu kerjakan salah satunya, kamu harus menta'yin, menetapkan maksudnya apa. Tidak sampai sini. Karena itulah para fuqaha mengatakan maksud niat, tujuan niat itu ada 2. Tujuan niat itu ada 2. Tujuan yang pertama adalah at-tamyiz bainal adati wal ibadah. Membedakan antara adat dengan ibadah. Mana urusan dunia, mana ibadah. Misalnya membedakan antara mandi sehari-hari dengan mandi wajib. Betul dibedakan. Antara mandi wajib dengan mandi sunnah. 6. Sudah benar yang pertama ya. Membedakan antara adat dengan ibadah, misalnya adalah membedakan antara apa? Antara mandi wajib dengan antara mandi sehari-hari dengan mandi junub misalnya. Apa yang membedakannya? Niat. Ini fungsi ataupun maksud tujuan niat yang pertama, at-tamyizu bainal adati wa bainal ibadah. Membedakan mana adat, mana ibadah. Kemudian fungsi yang kedua dari niat adalah at-tamyizul ibadat ba'dihha min ba'd. Untuk membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Misalnya dia punya qada Ramadan. Kemudian dia ingin berpuasa Arafah. Misalnya. Nah, ketika dia berpuasa tanggal 9, apa ya? Dia puasa di situ apa? Apakah puasa qada Ramadan atau puasa Arafah? Tamyiz bainal ibadat. Sama-sama puasa tapi dia dituntut untuk membedakan. Ini puasa Arafah ataukah puasa qada Ramadan dan seterusnya.
Jelas ya? Ketika dia ketiduran dari sholat zuhur dan sholat asar, ya, atau misalnya ketiduran sholat zuhur, dia bangun-bangun di sholat asar, dia wajib mengqadha zuhur di waktu asar tentunya. Nah, zuhur dan asar sama-sama 4 rakaat. Dan sekarang waktunya bersamaan karena kamu mengqadha sholat zuhur. Ketika kamu mengerjakan sholat zuhur yang pertama, ketika kamu mengerjakan sholat 4 rakaat yang pertama, ini sholat apa? Zuhur atau asar? Di sini perannya niat, yakni tamyiz, membedakan ini 4 rakaat yang pertama zuhur atau asar. Jelas ya? Maka ini 2 tujuan ibadah. Makanya kata beliau rahimahullah setelahnya, wa niyatul laha martabatan. Niat itu memiliki 2 tingkatan. Di sini penulis rahimahullahu taala menggunakan kalimat martabah, 2 tingkatan. Seakan-akan ini level beda tingkatan, 1 tingkatan di bawah, 1 tingkatan di atas. Dan wallahu alam takbir beliau dengan martabah 2 tingkatan seperti ini wallahu alam mungkin kurang pas ya. Ya, kenapa? Karena ini bukan tingkatan, ini adalah fungsi niat secara bersamaan. Ya, ini bukan sifatnya martabah. Satu martabatul ula, satu martabah tsaniyah. Enggak. Tapi yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah adalah 2 maksud niat, 2 tujuan niat yang sudah kita sebutkan baru saja. Ya, kita lihat kata beliau, niat memiliki 2 martabat. Ini tadi ya, martabat mengesankan 2 tingkatan, padahal tidak. Ini dua perkara ini bukan tingkatan. Dua-duanya adalah tujuan niat secara bersamaan. Kata beliau, ihdahuma tamyizul adati anil ibadah. Membedakan adat dengan ibadah. Contoh, dzalika anna shauma masalan huwa tarku ta'ami wasyarabi wa nahwihima. Walakin taratan yatrukuhu al-insanu adatan min ghairi niyati taqarrub ila Allah fi hadha tarki wa taratan yakunu ibadah. Kata beliau misalnya, tidak makan, tidak minum, atau puasa yang merupakan perbuatan meninggalkan makan dan minum, itu bisa jadi dilakukan oleh seseorang untuk tujuan dunia, adat, ya, bukan dengan niat taqarrub kepada Allah. Misalnya karena dia mau dioperasi besoknya misalnya, hari ini seharian dia tidak makan misalnya, atau dia diet misalnya, dan semacam ya. Wa taratan yakunu ibadah, dan menahan makan dan juga bisa jadi ibadah. Fala budda minat tamyiz bainahuma. Kewajib dibedakan mana menahan lapar dan haus karena faktor dunia dan mana karena takarrub ilallah. Ini beliau bahasakan dengan martabah. Wa illa yang benarnya adalah ini adalah niat yang pertama. Yani tujuan niat yang pertama at-tamyiz bainal ada wa bainal ibadah. As-saniyah tamyizul ibadati ba'dihha min ba'd. Membedakan ibadah satu sama lain. Fa ba'dhuha fardhu ainin wa ba'dhuha fardhu kifayah wa ba'dhuha ratibah aw witr wa ba'dhuha sunanun mutlaqah fala budda minat tamyiz. Karena ibadah macam-macam. Ada fardu ain, fardu kifayah, ada yang rutin, ratibah, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah mutlak. Maka butuh niat untuk membedakan seluruhnya. Sebagaimana yang sudah kita isyaratkan sebelumnya. Taib. Qala rahimahullahu taala wa min maratibin niyyah al-ikhlas. Di antara tingkatan niat adalah ikhlas. Di antara tingkatan niat adalah ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Apa bedanya dengan niat? Apa bedanya dengan niat? Kalau niat itu adalah ini kita berbicara dari sudut pandang suluk dan akidah ya, karena di sini beliau membahas tentang ikhlas. Ya. Niat itu adalah qasdul qalbi ya, qasdul qalbi syai'a taqarruban ila Allah taala. Qasdul qalbi syai'a taqarruban ila Allah taala. Niat itu adalah memaksudkan hati untuk mengerjakan sesuatu guna bertakarrub kepada Allah. Ya, maksud hati untuk mengerjakan sesuatu dengan niat atau guna takarrub kepada Allah, itu niat. Sementara ikhlas itu lebih dalam dibandingkan niat. Kata para ulama, ikhlas adalah tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Memurnikan hati dari keinginan selain Allah Ta'ala. Jelas sampai sini? Ya. Maka ikhlas itu lebih dalam dibandingkan niat. Niat, orang kalau sudah punya niat, sudah bagus. Yani dia menginginkan, mengerjakan sesuatu dengan maksud untuk bertakarrub kepada Allah. Sudah bagus. Tapi yang lebih tinggi dibandingkan niat adalah ikhlas. Yaitu apa? Membersihkan hatinya dalam mengerjakan ibadah tersebut, dia bersihkan dari tujuan lain selain Allah. Makanya kata beliau, wa min maratibin niyyah al-ikhlas. Di antara tingkatan niat adalah ikhlas. Apa itu? Wa huwa qadrun zaidun an mujarradi niyyati nafsil amal.
Dan ikhlas itu adalah kadar tambahan dibandingkan sekedar meniatkan perbuatan. Fala budda min niyati nafsil amal wal ma'muli lahu wa hadza huwal ikhlas. Maka ketika kita beribadah, kita wajib meniatkan perbuatannya dan juga selayaknya meniatkan untuk siapa kita melakukan ini, yaitu kepada Allah. Itulah ikhlas. Karena itulah dalam pembahasan fikih, misalnya dalam pembahasan sholat misalnya, para fuqaha mengatakan kalau sholatnya sholat wajib, cukup kamu paling minimal kamu meniatkan 3 perkara. Yang pertama adalah qasdul fi'il, perbuatannya apa. Kemudian yang kedua karena dia sholat fardu maka kamu wajib meniatkan fardiyahnya. Dan yang ketiga ta'yin, kamu sholat apa. Maka misalnya sholat zuhur, maka dalam hatinya dia mengatakan usolli fardhu zuhur. Nah, kata para disunnahkan mengatakan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Syekh di sini mengatakan selayaknya seorang ketika berniat, dia melakukan amalannya dan meniatkan untuk siapa dia mengamalkan itu. Karena itulah para fuqaha mengatakan disunnahkan menambahkan lillahi ta'ala niat. Yani usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Karena niat itu bukan hanya meniatkan perbuatan, tapi juga meniatkan untuk siapa kamu melakukan itu. Dan itu semua dihadirkan dalam hati. Semua dihadirkan dalam hati. Wa hadza huwal ikhlas. Itulah keikhlasan. Bukan sekedar meniatkan sholat, tapi untuk siapa kamu sholat. Wa huwa an yaqsudal abdu bi amalihi wajhallahi la yuridu ghairah. Ikhlas adalah seorang hamba menghendaki dengan amalannya wajah Allah. Dia tidak menginginkan yang lain selain Allah. Ini yang kita katakan tadi. Ikhlas adalah memurnikan hati dari semua kehendak dan keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Summa qala rahimahullah, fa min amsilati hadhihi al-qa'idah al-ibadatu kulluha. Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah semua ibadah. Kas-sholati fardhiha wa nafliha. Seperti salat fardu maupun sunnahnya. Ya. Dan tentunya kaifiat niat dalam hati itu berbeda-beda tergantung jenis ibadahnya. Para fuqaha mengatakan kalau kamu wudu, ya dalam hatinya nawaitul wudu misalnya. Atau nawaitu raf'al hadas al-asghar. Ya. Atau nawaitu taharata lis-shalah li fardhis shalah masalan dan semacamnya. Kalau dia sholat, ya kayak tadi kalau sholatnya sholat wajib, ya 3 hal yang wajib dia niatkan, qasdul fi'il, kemudian fardhiyah dan yang ketiga adalah ta'yin. Sholat sunnah muqayyad yang dengan sebab atau waktu, ya mereka mengatakan apa? Wajib diniatkan 2 hal, yaitu qasdul fi'il dan ta'yin. Misalnya qasdul fi'il misalnya usolli, sholat, dan ta'yin sholat misalnya rawatib. Misalnya usolli qabliyat adz-zuhur. Dan kalau sholat sunnah mutlak cukup diniatkan 1 perkara yaitu qasdul fi'il saja. Fi'il. Wallahu a'lam, afwan ini saya membahas pembahasan ini. Saya nggak tahu dalam antum kan sudah belajar fikih kan, dalam di situ kan mazhabnya Hanabilah. Saya kurang tahu dengan pembahasan apakah ini, tapi contoh-contoh yang saya bawakan tadi yamshi ala yang kami ketahui dari pembahasan niat dalam mazhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam apakah di Hanabilah juga seperti itu? La adri, ya. Yang jelas kalau memang ada yang cocok dapat ya syukur, kalau enggak ya 6. Yang jelas intinya adalah pemahaman terhadap kaidah, adapun tatbiknya ya saya pikir secara umum beberapa perkara mendasar antara mazhab Syafi'i dengan Hanabilah tidak terlalu signifikan dalam pembahasan niat. Ya, secara umum mungkin sama, walaupun ada beberapa titik yang bisa memberikan pengaruh. Misalnya kayak niat. Apakah niat itu harus bersamaan dengan awal ibadah atau boleh diundurkan sedikit? Ini kan ada sebagian ulama memberikan keringanan. Boleh bukan dimundurkan, boleh dimajukan sedikit sebelum awal ibadah. Sebagian mengatakan boleh, tapi bolehnya itu dalam konteks memberikan keringanan katanya. Memberikan keringanan. Kenapa memberikan keringanan? Karena hukum asal secara lughatan wastilahan, karena hukum asal secara syar'an niat itu harus bersama dengan awalnya. Maka siapa saja dari ulama yang mengatakan boleh niat sebelum ibadah, tapi sebentar, zaman ini yasir, bukan niatnya sebelum ibadah, maka itu mimbab rukhsah. Meringan. Bukan karena niat itu asalnya boleh dimajukan. Enggak, itu harus bersamaan dengan awal ibadah.
La ba'sa bihi. Nah, kita lihat kata beliau rahimahullah, di antara contoh kaidah ini adalah zakat. Dia niatkan zakat. Dia niatkan apa? Zakat. Misalnya dia serahkan zakatnya kepada fakir miskin, kemudian dia mengatakan apa? Dalam hatinya, hadhihi apa? Zakati al-mafruḍah misalnya. Ini adalah zakat saya yang wajib. Zakat saya yang wajib. Nah, dan semacamnya. Wasaum, puasa. Puasa di sini ya khilaf tentunya para fuqaha masalah niat ya. Masalah puasa apakah wajib berniat tiap malam atau boleh berniat satu kaligus di awal bulan untuk 1 bulan penuh. Ya, ada khilaf dalam masalah ini tentunya. Dalam madzhab Syafi'i wajib niat tiap malam. Wajib niat tiap malam. Nah, wasaumu, ya, walaupun puasa ini termasuk pengecualian dari aturan umum niat. Kata para fuqaha, niat itu asalnya bersamaan dengan ibadah, bersamaan dengan awal ibadah, kecuali beberapa amalan yang tidak mungkin bersamaan dengan awal ibadah, seperti puasa. Kalau niat puasa bersama dengan awal puasa, ya batal puasa. Karena awal puasa adalah terbitnya fajar, dan kalau niat di situ otomatis ada juzuk ada juzuk dari fajar yang dia tidak berniat, sehingga puasanya tidak syah. Karena itulah Nabi membolehkan, mengizinkan niat itu dimajukan, yakni di malam hari sebelumnya, bukan hari sebelumnya, bukan dimajukan 1 hari, tapi dimajukan ke malam hari saja. Kata Nabi SAW, yubayyiti siyama minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berhari maka tidak ada puasa baginya. Tapi politika juga niat. Nah, dia masuk masjid misalnya maghrib isya, dia niat itikaf. Dia niat itikaf, dapatkan pahala apa? Itikaf. Ya, karena itikaf tidak ada durasi paling minimalnya, atau mengatakan durasi minimalnya itikaf itu sama seperti durasi tumanina dalam sholat. Kamu masuk masjid sebentar, mau duduk kemudian niat itikaf, walaupun sebentar kamu sudah mendapatkan pahala itikaf. Nah, demikian pula niat haji, yakni ketika ihram wal umrah, fardul kulli wa nafliha, baik zakat, puasa, itikaf, haji, umroh yang wajib maupun yang sunnah. Wal adhahi wal hadi, ya, hewan kurban dan sembelihan di manasik haji juga wajib niat semuanya. Wan nudhur wal kafarat wal jihad wal itqi wat tadbir. 6. Semuanya dipersyaratkan niat. Diwajibkan niat. Nazar, kafarat, jihad, membebaskan budak, dan tadbir. Tadbir di sini yakni zahirnya wallahu alam yang dimaksud tadbir di sini yakni mudabbar. Yani seorang mengatakan kepada budaknya, idza mittu fa anta hur. Kalau saya mati kamu merdeka. Gitu. Itu namanya mudabbar. Abdun mudabbar. Taib, semuanya dipersyaratkan niat untuk keabsahannya. Kapan tidak ada niat maka tidak syah. Ya. Tidak boleh kemudian seorang masuk ke dalam soft salat kemudian tidak pakai niat salat langsung takbir Allahu Akbar. Tidak syah salatnya. Ya, harus ada muncul dalam hatinya niat salat fardu ta'in, salat fardu apa misalnya, atau salat sunnah. Demikian pula puasa. Demikian pula zakat. Ya. Untuk membantu apa yang ada dalam hati, para fuqaha Syafi'iyah, demikian dari para fuqaha Hanabila mengatakan yustahabut talaffu biha. Ya, ini dianjurkan untuk melafalkannya, melafal niat dalam hatinya untuk membantu apa yang ada dalam hati. Taib, qala rahimahullahu taala wa yuqal, dan juga bal yasri hada ila sairil mubahat. Bahkan niat ini juga berlaku pada perkara-perkara mubah. Apa maksudnya niat berlaku pada perkara-perkara mubah? Bukan maksudnya dipersyaratkan keabsahannya dengan niat. Enggak. Karena yang namanya mubah itu walaupun tanpa niat tetap syah. Namun yang dimaksud di sini oleh siapa? Syekh rahimahullah adalah apa yang kita sebutkan dari ucapan Ibnu Rajab sebelumnya. Yakni perkara-perkara mubah, kalau dia niatkan ibadah, dia mendapatkan pahala ibadah. Bukan berarti amalan mubah kalau enggak diniatkan tidak syah amalan mubahnya. Enggak. Yang namanya mubah ya dikerjakan ya walaupun tanpa niat sudah terwujud kan begitu. Maka yang dimaksud di sini bahwa niat juga berlaku pada perkara-perkara mubahat, yakni fima yata'allaqu bis-shawab, yang berkenaan dengan pahala. Bukan berkenaan dengan syah tidak syahnya perkara yang mubah, bukan.
Karena itulah beliau mengatakan idza nawa bihat taqawwiya ala ta'atillahi awit tawassula ilaihi kal akli wasyurbi wan naumi waqtisabil mali wan nikahi wal wad'i fihi wa fil amati idza qasada bihal i'fafi aw tahsilil waladis salih aw taktsiril ummah. Kata beliau kalau dia meniatkan dengan perkara mubah itu untuk taqawi, mendapatkan fisik yang baik ya, kondisi yang prima agar bisa taat kepada Allah Ta'ala ya, misalnya dengan makan, minum, dia meniatkan itu supaya dia bisa kuat beribadah, maka akan minum dan tidur yang asalnya tidak ada pahalanya, tidak ada dosa, maka dia menjadi berpahala. Waktu sabul mal, dia mencari harta. Apa niatnya orang mencari harta? Ya, kalau kamu sekedar cari harta ya supaya ada ya untuk menafkahi keluarga karena ini kewajiban moral dan kewajiban berdasarkan urf kebiasaan di masyarakat, suami harus menafkahi istri, ya hukumnya mubah, kamu nggak dapat pahala dari situ. Tapi kalau meniatkan ya bekerja mencari harta untuk bersedekah supaya ada yang bisa dibersedekah, atau sebelumnya untuk memberikan nafkah kepada yang wajib dinafkahi atas perintah Allah, harus ada atas perintah Allah Ta'ala, maka bernilai ibadah. Demikian pula nikah dan berhubungan dengan istrinya atau berhubungan dengan budak perempuan. Apa tujuannya? Ya, kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, ya tidak dapat pahala, enggak juga dapat dosa, enggak dapat pahala. Namun idza qasada bihil ifaf, kalau dia maksudkan untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak berzina, au tahsilil waladis saleh, atau mudah-mudahan dia mendapatkan keturunan yang soleh, au taksiril ummah, atau memperbanyak jumlah umat Islam, maka ini mendapatkan pahala. Walaupun asalnya menikah dan berhubungan tidak mendapatkan pahala, namun kalau diniatkan dengan niat yang saleh, maka dia juga mendapatkan pahala. Wahahuna maknan yang bagi tanabbuh lahu. Di sini ada satu perkara yang penting diperhatikan kata beliau. Wadzalika annalladzi yukhatibu bihil abdu naw'an, amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuh. Nah, sekarang beliau berbicara mengenai beberapa jenis amalan yang tidak dipersyaratkan niat untuknya. Ya, kata beliau, di sini ada satu poin yang perhatikan bahwa amalan yang diperintahkan alladzi bihil abdu yukhatabu bihil abdu, bahwa amalan yang untuk dikerjakan oleh seorang hamba itu ada dua. Amalan yang hamba disuruh mengerjakannya itu ada dua. Pertama, perbuatan yang disuruh kerjakan, dan yang kedua, kerjaan yang disuruh tinggalkan. Jadi ada amalan yang sifatkan sesuatu, dan yang kedua ada amalan yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Kata beliau, fa'ammal ma'mur bihi fala budda fihi min niyah. Adapun amalan yang sifatnya mengerjakan sesuatu itu wajib pakai niat. Fahiya syartun fi sihhatihi. Maka niat itu syahnya. Nah, ini salah satu perbedaan antara Hanabila dengan Syafi'iyah yang saya tahu. Kalau dalam Hanabila niat itu syarat syahnya, syarat ibadah. Kalau dia syaratnya terletak sebelum ibadah. Tapi Syafi'iyah mengatakan niat pun ibadah. Kalau dia rukun maka dia di dalam ibadah. Karena itulah dia di awal ibadah pertama kali. Ya. Maka niat itu menurut Hanabila syarat salat, syarat ibadah, sementara Syafi'iyah mengatakan niat itu rukun ibadah. Ini ma'ruf, saya kira perbedaan antara syarat dengan rukun. Kata beliau, kalau amalan tersebut sifatnya disuruh kerjakan, maka wajib pakai niat. Itu syarat syahnya dia. Wa fi sulis sawabi bihi, dan juga syarat untuk mendapatkan pahala. Kas salati wa nahwiha, contohnya salat. Wa amma ma yuqsaru tarkuhu ka izalatin najasati fi tsaubi wal badani wal buq'ah. Adapun amalan yang akan untuk ditinggalkan, yakni yang sifatnya meninggalkan sesuatu, seperti menghilangkan pada pakaian, tubuh dan tempat, wa ka'ada'i duyun Allah, seperti membayar hutang yang wajib, ya, maka yang beliau fa amma bara'atu dhimmati minan najasati alaha wa duyunu idza qadaha fala yushtar lahat an-niyah. Maka ketika seorang bersihkan najis dan najisnya hilang, demikian pula ketika dia sudah membayar hutangnya sampai lunas, maka beban pada dirinya sudah terangkat, sudah hilang dan tidak dipersyaratkan padanya niat. Fatabra'u dhimma wa lam yanwi,
kewajiban menghilangkan najis dan kewajiban membayar hutang sudah gugur walaupun dia tidak meniatkan. Namun ingat, wa amma husulus thawabi 'alaiha fala budda fihi min niyatit taqarrubi ila Allah fi hadza. Iya. Namun kalau ingin mendapatkan pahala, maka wajib ada niat niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Taib, ini sebenarnya ini perkara yang masyhur ya, bahwa amal at-tarkiyah, amalan-amalan yang sifatnya meninggalkan sesuatu, ini dipersyaratkan untuk keabsahannya niat. Ya, sementara hampir semua, kita katakan hampir semua, ya, perhatikan hampir semua amalan-amalan yang sifatnya mengerjakan sesuatu itu bukan niat. Kita katakan hampir semua karena ada hal-hal yang tetap syah walaupun tanpa niat. Jelas sampai sini? Misalnya memandikan jenazah, yakni walaupun dia tidak meniatkan, ya syah. Syah. Ini kalau kita memandikan jenazah dalam konteks membersihkan ya, dalam konteks toharoh. Nah, atau misalnya seorang imam, dia tidak meniatkan dirinya sebagai imaman. Kalau makmum kan wajib meniatkan dirinya sebagai makmum. Kalau imam, dia tidak wajib meniatkan dirinya imam untuk keabsahan sholat jamaah. Yani walaupun si imam tidak meniatkan dirinya sebagai imam, namun makmum sudah meniatkan diri mereka sebagai makmum, maka syah sholat jamaahnya. Namun kata para ulama, si imam kalau ingin mendapatkan pahala sholat jamaah, maka disunnahkan bagi dia untuk meniatkan dia sebagai imam. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, walaupun jamaah tetap syah. Yang mendapatkan pahala jamaah ya makmum. Adapun imam, sholatnya tetap syah, namun kalau dia ingin mendapatkan pahala jamaah, maka disunnahkan bagi dia untuk Disunnahkan bagi dia untuk meniatkan sebagai imam. Nah, ini diantara contoh amalan-amalan yang sifatnya mengerjakan sesuatu, namun tidak diwajibkan untuk keabsahannya. Perhatikan, tidak diwajibkan untuk keabsahannya niat, tidak diwajibkan niat untuk keabsahannya, namun diwajibkan niat atau disyariatkan niat kalau dia ingin dapat pahala. Dan ada beberapa amalan-amalan seperti ini. Taib, ini selesai apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, dan insyaallah taala pembahasan berkenaan dengan niat ada beberapa masail tambahan kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naam, wallahu taala alam bissawab. Taib, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.